Hai semuanya, di video kali ini aku mau bikin jajanan pasar. Ini cocok banget untuk isian snack box atau ide jualan sehari-hari. Kalau teman-teman mau tahu caranya dan bahannya apa aja, ikutin terus sampai selesai. Pertama-tama siapkan 130 gram gula aren atau gula Jawa, kemudian seperempat sendok teh garam, lalu masukkan 100 ml air putih, kemudian tambahkan juga selembar daun pandan. Nah, diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian kita masak sampai gulanya larut. Nah, ini kalau teman-teman mau lebih manis boleh ditambahkan gulanya sesuai dengan selera aja ya untuk kadar manisnya. Nah, ini sudah mencair ya gulanya. Kemudian di sini aku masukkan kurang lebih 300 gram kelapa parut. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan sampai kelapa parutnya agak kering dan airnya menyusut ya. Nah, ini airnya sudah agak menyusut, kita masak sebentar lagi. Kalau sudah seperti ini, boleh kita angkat, kemudian kita pindahkan ke wadah. Nah, ini kita sisihkan sampai dingin atau hangat. Selanjutnya kita akan bikin kulitnya. Ada 300 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang. Kemudian 2 sendok makan tepung tapioka. Aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan tambahkan setengah sendok teh garam. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, boleh masukkan santan. Di sini aku masukkannya 750 ml secara bertahap. Aku pakai santan instan 65 ml yang ditambahkan dengan air, jadi totalnya 750 ml. Nah, kalau udah seperti ini, boleh masukkan sisa santannya, kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Di sini aku mau tambahkan lagi 1 butir telur ayam. Ini ukuran sedang aja ya telurnya. Kemudian setelah dimasukkan telurnya, kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Untuk kekentalannya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini aku kan mau kasih motif lain. Di sini aku tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk ke dalam mangkok. Nah, ini aku akan ambil dari bahannya kurang lebih 2 centong sayur seperti ini. Nah, ini aku masukinnya sedikit dulu ya teman-teman, takutnya keenceran. Jadi aku masukkan 1,5 centong dulu. Kemudian aku aduk-aduk seperti ini. Nah, di sini aku tambahkan kembali ya teman-teman. Jadi totalnya kurang lebih 2 centong sayur. Nah, ini diaduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian kita masukkan ke plastik segitiga atau piping bag. Nah, untuk adonan yang banyaknya ini aku mau kasih pewarna hijau tua. Karena pasta pandan aku habis, jadi aku kasih pewarna hijau tua aja. Jadi kita pakai bahan yang ada aja ya di rumah. Kemudian biar warnanya lebih alami, aku tambahkan pewarna coklat sedikit aja biar warnanya lebih bagus dan lebih hijau alami. Nah, ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau masih ada bahan yang bergerindil, ini disaring aja ya teman-teman. Nah, di sini adonannya aku saring ya teman-teman. Ini jadi hasilnya lebih halus dan lebih lembut nanti ya. Kemudian di sini aku udah panaskan teflon. Aku kasih secukupnya minyak aja. Ini di awal aja ya teman-teman. Ini kita pakai api yang kecil aja dan pastikan teflonnya sudah benar-benar panas. Nah, kita masukkan adonan yang coklatnya itu seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu beberapa detik sampai dia agak kering, kemudian kita masukkan adonan yang hijaunya. Nah, sambil diputar-putar seperti ini supaya dia berbentuk bulat. Kita tunggu sampai pinggirannya kering. Kalau sudah kering di bagian pinggirnya, ini bisa langsung kita angkat aja ya teman-teman, karena ini udah matang. Untuk hasilnya jadi 28 lembar ya teman-teman. Nah, ini aku mau kasih lihat, ini kulitnya ini lentur banget ya. Insya Allah ini anti sobek ya teman-teman. Nah, tadi aku pakai teflon ukuran 16 cm ya teman-teman. Jadi ini agak kecil, nggak terlalu besar. Nah, selanjutnya di sini kita ambil selembar kulit dadar gulung.
Untuk bagian yang mulusnya kita taruh di bagian bawah ya. Kemudian kita kasih isian unti kelapanya secukupnya aja. Kemudian kita rekatkan dan kita lipat kanan kirinya yang rapi ya teman-teman, biar hasilnya bagus. Lalu kita gulung kembali seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Kemudian bisa kita ulangi kembali sampai semua bahan habis ya. Untuk isiannya kita kasih secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Karena kalau kita kasih isiannya terlalu banyak, ini rawan sobek kulitnya ya. Nah, ini udah selesai, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Ini rekomen banget buat isian snack box atau ide jualan. Nah, ini bisa teman-teman kemas dengan plastik OPP atau teman-teman bisa menggunakan plastik mika ya teman-teman. Ini dijual rekomen banget sekitar harga 2.000 sampai 3.000-an, disesuaikan dengan harga modal ya teman-teman. Nah, ini dia isian dalamnya teman-teman. Ini luarnya kulitnya lembut banget dan isian unti kelapanya ini enak, manisnya pas dan gurih juga. Cara buatnya juga mudah banget. Ini teman-teman yang pemula banget mau bikin dadar gulung untuk jualan, ini resepnya rekomen banget buat teman-teman coba ya. Nah, segini aja resep yang kali ini aku bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu di support channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku sampai selesai.